sebenarnya masih ada peluang kalau yang tadi saya sampaikan, tergantung kampanye. Ya, hari ini gue pengen ngajak kalian diskusi bareng ya. Karena setelah gue pikir-pikir lagi, kita udah 26 kali ngirimin film kita dari Indonesia jadi perwakilan Indonesia untuk masuk nominasi Best International Feature Film di Oscar, penghargaan film paling prestisius Academy Awards, siapa yang nggak tahu. Tapi udah 26 kali juga totalnya kita gagal masuk nominasi, anjing. And the Oscar goes to... Oh, bajingan. Boro-boro masuk nominasi, kita masuk 15 besar aja nggak bisa-bisa. Sejak tahun 1987 lu bayangin, kita udah kirimin film kita ya, itu Naga Bonar. Terus ada film kayak Cut Nyak Din lah, itu film kolosal terbaik yang pernah dibuat oleh Indonesia, anjing. Film perang lu bayangin. Atau misalnya film Daun di Atas Bantal tahun 1998 yang buat gue pribadi adalah film Indonesia terbaik sepanjang masa. Ini versi gue ya. Film sebagus itu nggak bisa masuk di top 15 shortlistnya Oscar. 15 aja kita belum bisa masuk, anjing. Sedangkan Thailand tahun ini dia berhasil masuk lewat How to Make Millions Before Grandma Dies, anjing. Ya, apa yang jadi masalah? Dan yang terakhir ini yang nanti kita akan bahas, kita akan bedah satu persatu kenapa film sebagus ini ya, menurut gue ini adalah puncak rantai makanan, anjing ya, dalam genre horor. Padahal ini bukan horor ya. Gue ngeri banget, takut banget nonton film ini. Nah, hari ini gue pengen bahas kenapa film sebagus ini masih gak berhasil juga gitu. Kemarin kan sempat viral ya, film ini akhirnya berhasil nih masuk seleksi tahap awal Oscar gitu ya. Ternyata itu masih di 85 doang gitu, top 85. Oke, kita berhasil di 85 film, tapi ketika diseleksi lagi ke 15 film, kita nggak masuk, anjing. Nah, hari ini gue akan coba bedah apa sih sebenarnya alasannya. Apakah memang kurangnya dukungan pemerintah, kurangnya lobby-lobby, kita kurang budget, atau memang film kita secara quality, secara teknis kita memang belum bisa menyamai film-film di Eropa atau bahkan film-film Asia lainnya. Oke, kita bahas sekarang. Welcome back to Ngelantur Indonesia, Skui nonton, skip belum. Jangan lupa kalian semua, bersama host kalian Timothy Fidealo. Hari ini kita akan kembali lagi di segmen review. Sekarang kita bedah dulu film yang menjadi perwakilan Indonesia di Academy Awards ke-97, Women from Rote Island. Oke, film ini berlatar di Pulau Rote, NTT ya, menceritakan seorang ibu bernama Orpa yang memiliki dua anak. Anak pertamanya bernama Marta, anak keduanya bernama Berta. Nah, di awal film diceritakan kalau misalnya suaminya Orpa ini meninggal, yang namanya Abram nih ya. Nah, tapi jasadnya si Abram ini belum dikuburkan, padahal udah 8 hari dia meninggal. Kenapa? Karena Orpa ini nungguin anaknya Marta buat pulang dulu. Dia nungguin. Nah, kenapa si Marta ini nggak pulang-pulang? Belakangan kita baru tahu kalau misalnya Marta ini bekerja sebagai TKI ilegal di perkebunan kelapa sawit di Malaysia. Akhirnya setelah lama menunggu, Marta ini berhasil pulang juga dengan selamat. Dan akhirnya Abram ini dikuburkan juga karena Marta ini udah pulang. Nah, cuman yang jadi masalah, konfliknya dimulai ketika Marta ini pulang dengan kondisi yang aneh. Marta, kondisi mental yang terganggu, kondisi kejiwaan yang berbeda gitu ya, seperti nggak normal. Dan kita harus cari tahu kenapa, apa yang terjadi dengan Marta ini gitu. Nah, yang gue suka dari film ini, tanpa eksposisi ya, tipikal film festival selalu seperti ini ya. Nggak perlu narasi yang berlebihan, nggak perlu eksposisi yang terlalu belak-belakan untuk menceritakan, oh flashback Marta pas di Malaysia mengalami hal-hal yang seperti ini. Nggak perlu, sama sekali nggak ada adegan seperti itu. Bahkan adegan dialog Marta ke mamanya, dia nyeritain apa yang terjadi di Malaysia pun nggak ada. Nggak ada. Jadi kita nggak dikasih tahu apa yang terjadi dengan Marta di Malaysia, tapi lewat ekspresinya, lewat actingnya dari mata tuh udah berbicara. Dari visual itu yang gue suka gitu. Penataan visual, dari color grading, dialog antar tokohnya, penulisan skripnya itu udah menggambarkan
apa yang terjadi sama Martha ini di Malaysia. Dan kita udah bisa menerka-nerka, apalagi nanti udah mulai masuk ke pertengahan cerita, ketika dia mulai bertemu dengan bapak-bapak, pria dewasa, dia selalu bertingkah aneh, teriak-teriak, ketakutan gitu ya, seperti ada fobia yang mendalam terhadap pria laki-laki dewasa gitu ya. Beta contoh Om Tio ini pulang dari Malaysia dia begitu. Ketika dia bilang datuk, datuk gitu kan, dari aktingnya sebenarnya gue udah ketakutan anjing. Wah ini ada yang gak beres nih. Dan kita lama-lama udah tahu, oh dia mengalami pelecehan seksual di Malaysia. Nah dari premis atau sinopsis tersebut kita udah bisa mengambil tema besar dari film ini tuh sebenarnya apa sih? Yaitu mengenai pertama pelecehan seksual, dan yang kedua adalah eksplorasi ketimpangan gender. Menurut gua dua tema besar ini yang menjadi akar permasalahan dari filmnya gitu ya, penggerak cerita utama dari filmnya. Tiga karakter utama di film ini seperti yang udah gue bilang tadi, Orpha dengan dua anaknya si Martha dan Bertha. Dan tiga tokoh ini adalah tokoh wanita, dan tiga tokoh wanita ini sama-sama berakhir dengan mengalami pelecehan seksual. Ada satu adegan di film ini yang menurut gue sangat-sangat menarik di awal film. Jadi memang pelecehan seksual yang terjadi di awal film ini yang memang terkesan sepele dibandingkan nanti kalian lihat makin film berjalan di bagian akhir, makin intens, makin intens. Bahkan ya makanya gue udah bilang tadi berasa kayak nonton film horor. Makanya kalau misalnya gue boleh kasih saran ke kalian sebelum nonton film ini, buat kalian yang punya trauma, buat kalian yang sensitif terhadap pelecehan seksual gitu ya, kalian punya masa lalu yang cukup relate dengan film-film seperti ini, menurut gue mending gak usah nonton karena ini sangat-sangat dapat memicu trauma kalian muncul kembali, karena ini filmnya bener-bener dark banget sih ya. Nah di awal film ada satu adegan di mana Orpha ini mengalami pelecehan seksual di pasar ya, di mana pantatnya itu ditempelin sama alat kelamin sama satu bocah cowok gitu. Penjahat kelamin. Nah, di situ kalian bisa ngelihat apa reaksi dari para warga di kampungnya si Orpha ini ketika mendengar Orpha ini dilecehkan. Reaksinya adalah kalimat pertama yang keluar, "Lu sih ngelanggar adat." Karena si Orpha ini memang diceritakan ketika suaminya Abram ini belum dikubur, dia ini udah jalan ke pasar. Padahal secara adat masyarakat di sana, kalau misalnya ada keluarga lu yang meninggal dan belum dikubur, lu nggak boleh keluar dulu gitu. Nah, artinya si Orpha ini melanggar adat, dan karena dia melanggar adat, karmanya adalah ya dia mengalami pelecehan seksual di pasar. Nah, itu aja udah memberikan gambaran terhadap situasi ketimpangan gender yang dialami oleh masyarakat Rote di film ini. Dan gua rasa ini juga jadi salah satu alasan kenapa film ini jadi lagi-lagi gagal masuk di top 15 besar untuk Best International Feature Film di Oscar gitu. Karena ya, coba kita bangun konstruksi berpikirnya ya. Pertama, kita harus tahu dulu sistem pemilihan film-film yang bisa masuk nominasi Oscar itu seperti apa sih? Ya pertama ya dipilih oleh The Academy. Ini sebuah organisasi yang terdiri dari ya 9 ribuan, gue pikir ya lebih dari 9 ribu orang. Dan gue yakin 50% ke atas adalah orang Amerika. Nah dari situ aja harusnya kan udah bisa mikir. Paham-pahamnya orang mengenai film, sepaham-pahamnya orang di balik The Academy ini, mulai dari desainer, sutradara, aktor yang memang udah bekerja lama di industri perfilman di Hollywood gitu ya, pasti mereka punya subjektivitas tersendiri gitu. Nah, ketika mereka milih satu film, itu kan menurut preferensi mereka gitu kan. Nah, ada subjektivitas di situ. Nah, kalau misalnya 50% lebih orang Amerika, kalian tahu sendiri pola pikir orang Amerika seperti apa, konstruksi berpikir orang Amerika seperti apa. What do you plan to do about crime in our city? A lot. Because that's what Jesus wants. 9/11 was bad. Terbangun lewat culture yang seperti apa, harusnya kalian udah bisa mikir. Tipe-tipe film seperti Women from Rote Island ini yang menampilkan kekerasan seksual terhadap wanita secara eksplisit, secara belak-belakan ya. Dan ya sepanjang 2,5 jam lebih lo nonton film ini, lu gak akan melihat scene-scene yang emosional, yang uplifting, yang membahagiakan dari keluarganya si Orpha gitu. Gak ada loh, bener-bener gak ada satupun scene ketika gue pikir lagi yang membuat gue ngerasa kayak bahagia. Oh masih ada kehangatan dari keluarganya si Orpha.
Oh, masih ada kasih sayang dari keluarganya Orpah. Oh, wanita masih punya derajat di film ini. Oh, akhirnya wanita punya happy ending di film. Enggak. Lu nggak akan mendapatkan hal seperti ini. Dari awal sampai akhir yang lu akan dapatkan adalah kepahitan demi kepahitan demi kepahitan. Dan kalian bisa research sendiri lah. Nggak perlu gue suapin lagi kasih datanya dari A sampai Z. Kalian coba research sendiri. Bagaimana kritikus-kritikus barat, kritikus-kritikus Amerika, gimana pengamat film di luar sana dalam menanggapi film-film yang punya konotasi negatif, memaparkan eksploitasi kekerasan seksual terhadap wanita tuh, pendapat mereka seperti apa gitu. Mereka pasti menilai film ini dalam pandangan subjektivitas mereka yang menilai film-film seperti ini nggak layak menjadi film yang bagus. Mau sebagus apapun teknisnya, mau seberapa bagus actingnya, mau seberapa bagus penyutradaraannya, kalau misalnya film ini membawakan nilai-nilai negatif tanpa woman empowering gitu ya, malah memperlihatkan wanita yang vulnerable gitu ya, wanita yang tidak berdaya, wanita yang lemah, wanita yang jadi korban kekerasan, eksploitasi dari sistem patriarki. Film-film yang seperti ini udah dijamin langsung dapat nilai rendah gitu kalau misalnya buat orang-orang Amerika, orang-orang Barat gitu. Dan menurut gua ini pemikiran yang keliru, at least dari pemikiran gua sendiri ya. Karena menurut gua, kenapa lu harus ngelihat dari sudut pandang yang dari sana? Kenapa lu nggak bisa ngelihat film dari perspektif memang inilah yang pengen di-capture sama saudaranya? Dia pengen menjabarkan ini loh yang terjadi di Rote. Ini yang pengen dijabarkan. Kenapa lu harus selalu memberikan wanita, oh harus ada woman empoweringnya, oh harus wanita harus menang di akhir gitu, harus ada happy endingnya, harus ada momen-momen kebahagiaan dari para wanita. Nggak selalu harus kayak begitu gitu. Nah itu yang kemarin gue lihat dari film Maharaja ya, itu juga kena dampaknya. Lu bayangin film India sebagus itu, penulisan plotnya lebih bagus dari film-film Nolan belakangan ini ya gitu ya. Tapi semua itu bisa hancur seketika ketika direview orang Barat, ketika orang Barat ngomong, lah lu inget gak ada satu scene dimana anak perempuan kecil dilecehkan, diperkosa gitu ya. Lu bayangin cuma gara-gara satu scene itu langsung merusak filmnya gitu. Nilainya yang dari yang harusnya 9 bisa tiba-tiba jadi 6, jadi 7. Cuman gara-gara scene cewek diperkosa begitu doang. Itulah pemikiran Barat itu. Mereka paling nggak bisa. Mereka maunya pokoknya woman empowering, feminisme. Ya lu lihat aja film-film Barat mengenai feminisme kayak misalnya Little Woman-nya Greta Gerwig gitu kan. Memang di situ menceritakan wanita tidak berdaya di zaman tersebut ketika ada satu orang yang nulis novel harus pakai nama cowok gitu ya. Karena kalau misalnya nama cewek nggak bakal dianggap oke. Tapi lu lihat endingnya anjing. Endingnya ya bahagia lagi gitu kan. Oh ternyata wanita ini bisa membuktikan kalau misalnya semuanya salah, wanita juga bisa ini. Itulah tipikal film Amerika gitu kan. Atau misalnya Kill Bill Quentin Tarantino, si cewek gitu pas menikah ditembakin gitu pas lagi wedding, balas dendam, dibunuhin lah semua orang. Atau Mulan lah yang berhasil membuktikan kalau misalnya nggak cuma cowok kok yang bisa ikut berperang gitu kan, cewek juga bisa. Atau misalnya sekarang lu lihat Marvel Cinematic Universe udah rata-rata anggota yang mau jadi Young Avengers rata-rata cewek semua anjing, superhero-nya gitu kan. Nah ini kan feminisme yang udah jadi agendanya Amerika. Dan sebenarnya nggak cuma masalah feminisme ini aja. Masalah kayak misalnya Passion of the Christ. Kalau kalian tahu ini film legend banget, apalagi buat orang Kristen luar biasa. Menurut gue ya, cuma orang tolol, orang aneh yang ngerasa film Passion of the Christ itu film jelek. Ini film dari segi manapun ini film legend. Ini film bagus banget. Tapi kenapa di Rotten Tomatoes kalau nggak salah ratingnya cuma 50% atau gimana? Film busuk lah pokoknya. Kenapa? Karena lagi-lagi kalau kalian lihat dari segi kritikus, reviewer, mereka mempermasalahkan ini film Kristen yang harusnya meningkatkan iman. Tapi ketika gue nonton film ini, kok malah iman gue makin ciut, makin lemah. Karena Tuhan gue malah disiksa sedemikian parahnya sehingga gue makin takut nontonnya. Gue makin ciut imannya. Itu mah imannya aja yang lemah banget gitu. Kenapa lu harus ngeliat dari perspektif situnya sih gitu kan? Ya kalau misalnya emang ini yang dialami Yesus 2000 tahun yang lalu, yang diceritakan lewat Alkitab yang dipercaya oleh orang Kristen, kenapa harus dibikin lebih soft gitu? Harus dibikin lebih ringan? Kenapa lu nggak boleh ngasih gambaran sebrutal itu sampai daging dicabik, dicambuk, ketarik kayak begitu kan? Kenapa jadi permasalahan gitu kalau misalnya lu mau mengcapture sisi realistis dari kejadian kisah nyata yang dialami Yesus 2000 tahun yang lalu? Kan itu yang selalu jadi masalah dari orang-orang Barat. Masalahnya selalu di situ. Nah itulah yang terjadi di film Women from Rote Island ini. Memang yang pengen di-capture sama Pak Jeremias Nyangun di film ini adalah ketidakberdayaan seorang wanita, gitu kan? Bukan ngomongin empowering dan sebagainya.
Apalagi ada satu shot misalnya, ini kan syutingnya benar-benar di Rote ya, keindahan alamnya luar biasa. Nah, tapi ironisnya keindahan alam Pulau Rote yang begitu indah di capture ketika ada satu cewek, si Martha, yang berlari ke arah pantai, ke arah laut. Dia berenang ke tengah laut dengan keadaan kondisi yang bugil gitu ya, nggak pakai baju. Itu kan kayak dia pengen menikmati keindahan alam. Inilah yang memang harusnya dia nikmati. Tapi mamanya Orpa tiba-tiba lari ucuk-ucuk marahin pakein baju. Oh kenapa lu nggak pakai baju gitu? Gimana kalau misalnya dilihat orang lain gitu kan? Itu memang scene yang memang kelihatannya kayak ya udah cuma scene sekedar lewat gitu doang kan. Ya oke lah, mungkin memang pengen memperlihatkan kondisi kejiwaannya Martha yang udah nggak beres, makanya dia bugil jalan ke tengah laut gitu kan. Tapi sebenarnya menurut gue itu scene yang lebih dari itu sih. Ini scene yang menjadi juru kunci. Ini scene yang menjadi kunci utama malah dari film ini, yang memperlihatkan di titik inilah kita ngerasa kalau misalnya memang wanita tidak seberdaya itu di Rote sini gitu. Orang dia pengen menikmati keindahan alam nggak pakai baju aja nggak boleh. Dia datang kucuk jalan ke tengah laut, nggak boleh. Dimarahin sama emaknya gitu. Ini setidak berdaya itulah wanita di film ini. Nah itu tadi kalau misalnya gue ngebedah film ini dari perspektif pemikiran orang barat. Nah gimana kalau misalnya kita ngeliat dari perspektif yang lebih objektif lagi. Kita ngomongin dari aspek teknisnya ya. Oke, pertama-tama yang pengen gue bahas di sini adalah actingnya ya. Ini luar biasa. Gua kaget banget ketika mengetahui 98% aktor dan aktris dari film ini adalah orang-orang yang gak pernah punya pengalaman di dunia film sama sekali, anjing. Itu gila banget, men. Gua bener-bener shock ya. Gua mengingat kembali setiap figuran orang-orang Rote, warga desa di situ. Ketika Abram ditangisi, meninggal, gue ngeliat sedetail mungkin orang dari pojok ke pojok, orang-orang yang nutup mulut, orang-orang yang nangis terseduh-seduh. Gue nggak ngerasa ada kepalsuan dari situ gitu. Ini bener-bener real. Gue akuin Pak Jeremias Nyangun berhasil dalam melakukan gambling, karena dia gambling ya tentu saja dengan memilih aktor-aktor yang nggak punya pengalaman sama sekali, tapi dia memilih karena soulnya, spiritnya. Ini emang beneran orang Rote, ini emang beneran orang Kupang gitu, orang dari bagian NTT. Karena NTT aja dialeknya aja berbeda-beda, logatnya udah beda-beda ya. Karena rata-rata ya seperti yang udah gue dengar, orang-orang pada komplain kalau misalnya kalau film dari Indonesia bagian timur selalu pakai dialek orang Papua, padahal kan gak selalu Papua ya. Orang-orang timur tuh banyak gitu, NTT aja banyak. Nah di sini ini autentik banget, dan gak cuma actingnya, dari pergerakan kameranya pun di sini sinematografernya adalah Mas Joseph Fovit ya. Itu keren banget gimana pergerakan kameranya, sering banget pakai long take berkali-kali. Hampir setiap scene bisa gue bilang kameranya itu tanpa cut, tanpa edit, seolah-olah jadi aktor juga gitu. Seolah-olah kamera itu kayak jadi karakter yang bergerak dari satu lokasi ke lokasi yang lain, dan kita mengikuti kondisi emosional yang dialami oleh pemeran-pemeran di film ini gitu. Cuman memang masalah dari film ini gue lebih temukan dari yang pertama adalah transisinya ya, editing dari satu adegan ke adegan yang lain. Beberapa kali gue ngerasa kayak patah banget. Ya misalnya orang jatuh dari pohon, perubahan dari angle bawah terus tiba-tiba ke angle atas udah jatuh. Pemilihan musiknya ada beberapa yang kerasa kayak agak patah scene ke scene gitu. Yang paling aneh tuh yang masih keinget di kepala gue adalah scene transisi. Lu bayangin di satu scene, satu ruangan, dari kalungnya si Orpa, kamera dideketin gitu kan, fokus ke kalung, terus tiba-tiba pindah ke kalung orang yang di depannya aja. Kalung si bapak-bapak, si ketua adat itu kan, kalungnya gede, terus kamera ditarik lagi gitu dari kalung ke kalung. Kayak agak awkward ya perpindahan transisinya. Kayak kenapa harus dari kalung ke kalung gitu. Ya banyak sih transisi-transisi yang memang harus gue pertanyakan kenapa seperti itu gitu. Ya lebih dari sisi itunya aja sih. Sama paling permasalahan berikutnya dari endingnya ya. Memang endingnya ala-ala film festival. Entah kenapa kan kalau kalian nonton film festival ya, selalu kayak begini, tipikal ending yang gak terlalu dijabarin. Oh endingnya happy ending atau bad ending, kayak gak jelas gitu. Endingnya bener-bener dibuat terbuka, open ending, membuat penonton untuk berinterpretasi sendiri. Kira-kira apa yang terjadi dengan karakter si A, apa yang terjadi dengan karakter si B, gitu kan. Ya tipikal film festival. Cuman gue ngerasa film-film kita itu selalu seolah-olah pengen ngikutin meta formula film-film luar, film-film festival luar dengan cara seperti itu. Tapi malah jadinya aneh, malah terkesan kayak gak selesai, kayak terkesan sok-sokan dibuat unfinished, cliffhanger, ending ngegantung. Tapi jadinya malah ngegantung beneran, malah gak enak.
Gak ada penyelesaian yang enak. Beda kalau misalnya gue nonton No Country for Old Men, gantung, tapi gantungnya tuh kayak gue langsung kayak meditasi di rumah, bener-bener langsung bergumul gitu, langsung bener-bener berpikir kayak apa tadi yang gue barusan tonton, apa maksud dari filmnya. Itu kan yang berhasil dilakukan oleh film-film luar tuh seperti itu. Nah sedangkan film-film Indonesia selalu kayak mau dibikin gantung, tapi beneran gantung, malah kayak apa sih, kenapa kayak begini sih endingnya gitu sih. Gue sih ngerasa gitu ya. Coba kalau kalian udah nonton film ini, boleh tulis di komentar pendapat kalian seperti apa. Kalau kalian tanya final score dari gue, mungkin gue akan kasih 8,6/10 alias cakep. Itu aja untuk video kali ini. Kita jumpa di video berikutnya. Bye-bye semuanya.